Jadi untuk UASnya kita akan terdapat 5 soal. Jadi ada 5 soal esai, ada satu logika. Seperti kemarin mungkin ya kita akan menggambarkan dari pertemuan keempat sampai ketujuh. Jadi nanti soalnya seperti diagram PERT ya, menggambarkan jalur kritis seperti yang manual terlebih dahulu gitu. Jadi soal logika ini nilainya 30%. Nanti mungkin hampir sama di UAS UTS cuman UAS lebih agak sulit sedikit untuk pertemuan keempat sampai ketujuhnya di soal logika. Ini adalah satu soal tapi ada A, B, C, D. Seperti itu. Sampai membuat diagram IS dan LF-nya. Jadi ada perhitungannya untuk tabelnya dan kesimpulannya. Mungkin akan jadi nilai tambah. Selanjutnya ada soal teori. Jadi soal teori ada 4 soal esai dari pertemuan ke-9 sampai ke-13. Kemarin kan kita 14 kita tugas kelompok ya. Nanti kalian bisa kerjakan sampai terakhir tanggal 29. Nah, dari soal teori ini nilainya 70%. Nah, dari 70% ini kita ada 4 soal esai. Jadi kalian nanti bisa menjawabnya terserah menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau PDF. Jadi nanti bisa menjawab. Jadi soal teorinya ada dari work breakdown structure dari pertemuan ke-9 dan 10. Terus kemudian ada jadwal proyek pertemuan ke-11 dan 11-12. Jadwal proyek 1 dan jadwal proyek 2. Dan serta laporan proyek. Jadi pertemuan ke-13. Nah, di sini kalian bisa nanti dibaca terlebih dahulu. Mungkin ada yang istilah soalnya esai menanyakan santai gitu ya istilahnya dalam kategori teoritis gitu ya. Untuk praktik kan saya taruh di tugas kelompok yang kemarin. Jangan lupa untuk publish di YouTube dan nanti di copy serta datanya bisa ditaruh di Google Doc, Google Drive seperti itu. Nanti kalian bisa pelajari untuk teori dari 9 sampai ke 13, untuk logika dari pertemuan keempat sampai ke 7. Jadi ini adalah kisi-kisi. Kalian terserah mau buatnya seperti apa. Yang penting menjawab pertanyaan dari yang ada di dalam 5 soal ini. Seperti itu. Ada yang bingung atau dapat dipahami? Mungkin ada yang mau bertanya yang masih belum dipahami yang lain atau sudah dapat dipahami? Kak, jadi nanti ini tugasnya kita ikut dari tutorial yang Kak kasih di YouTube gitu ya? Iya, jadi tugas kelompok itu kan sudah ada soalnya kemarin ya. Sebenarnya cuman Iya, Kak. membuat ulang dan mempresentasikannya. Jadi istilahnya kalian sudah ada datanya di situ, seperti itu, membuat seperti itu. Terus kemudian dipresentasikan, di-share di YouTube secara kelompok. Dapat dipahami? Sebenarnya kalau untuk mencari, kan saya udah kasih datanya. Terus tinggal masukin data-datanya, kemudian tinggal dibuat step by step-nya sesuai dengan yang work breakdown structure-nya. Kan di situ ada in and out then, ada task-nya, terus kemudian ada di jadwal proyek ada penjadwalannya, terus ada eh, kapan dan finish, start dan finishnya. Terus kemudian ada em, resource-nya, cost-nya, kemudian sampai di tahap laporan proyeknya. Nah, di situ kalian sebenarnya cuman
mempelajari, karena kan kalau misalnya praktikan hanya menonton, itu istilahnya masih belum masuk ke, oh caranya gini ya. Nanti, oh ini kan udah diajarin, oh caranya seperti ini. Gitu. Jadi saya cuman mau nanti kalian bisa mempresentasikan sesuai dengan data yang ada. Nanti kalian buat mempresentasikan caranya seperti ini, caranya seperti ini. Seperti itu saja sih. Cuma nanti kalau untuk di lapangan sendiri, setidaknya kalian nanti dapat data dari project manajernya, nanti kalian bisa ngolahnya sendiri. Sebenarnya sekarang udah ada AI, mungkin nanti untuk tahun depan ya. Jadi saya masih develop AI-nya, jadi kita bisa si project-nya sendiri sudah ada. Sebenarnya udah ada beberapa di Microsoft yang memang sudah develop sampai ke tahap AI. Jadi kita untuk project management kita cuma hanya untuk entry-nya saja. Karena AI butuh eh, prompt engineer. Jadi kita butuh untuk develop. Cuman ini kan setidaknya kalian mempelajari basicnya dulu. Jadi kalian bisa ngentry data-datanya, kemudian nanti dia tinggal menjalankan si Microsoft Project-nya. Sampai nanti ke running, dapatlah hasil laporan project-nya. Seperti itu. Untuk datanya mungkin nanti kita bisa lihat ya di yang Moon ke-14. Kalian bisa lihat di situ. 14 ya. Jadi kemarin saya juga sudah share YouTube-nya. Tata caranya kalian hanya untuk mempresentasikan. Mungkin ada kakak kelas ya. Saya bisa lihat kayaknya kakak kelas ada deh posting juga. Seperti itulah. Ntar YouTube. Contoh-contohnya mungkin presentasinya mereka. Sebentar. Ini, nah, ini ada mungkin ada beberapa kakak kelas yang nih kalau ini mungkin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya share. Nih, seperti ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Gurium. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang diberikan kepada kami pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Jadi lebih tepatnya video ini adalah video yang saya Presentasikan. buat sebagai syarat untuk sampai dengan Sorry. Searching dulu. Hanti. Kita harus melihat Sorry. bahwa bisnis itu ada gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jadi dia memiliki 3 sub kegiatan. Namun kalau kita tidak menggunakan indentas itu kita tidak bisa membedakan karena ini dia sejajar ya, sama saja, sama berjajar rapi, jadi kita tidak bisa membedakan. Oh, kegiatan prototipe ini dia terdiri dari kegiatan apa seperti itu. Oh, kegiatan desain ini terdiri dari desain apa? Karena desain jadi PES ini menjelaskan memiliki 3 seperti ini golongan. gitu ya. Sampai nanti Oke, ini kan dia saya kemudian buat atau kegiatan kemarin tahun lalu secara mandiri gitu ya. Cara sendiri, tapi saya ubah mungkin kemarin ada juga yang jadi belum saya ubah menjadi tugas kelompok gitu ya. Kalian bisa membuat bergantian secara anggota kelompoknya untuk mempresentasikan cara penggunaan Microsoft Project dengan data yang sudah diberikan. Seperti itu. Apa dapat dipahami? Ya, Bu. Oke, jadi untuk tugasnya jangan lupa, tugasnya adalah nilainya karena 30% ya.
tugas kelompoknya, kalian nanti bisa dikerjakan sampai targetnya juga tanggal 29 dan kisi-kisi UASnya ya UASnya gampang sih. Istilah 5 soal ya lebih ke teoritis dan kalian yang soal logika ya tinggal menghitung, soal teori ya ada di data di situ. Jadi nanti pertanyaannya mudah dan ada di data yang memang sudah diberikan. Jadi ini sebenarnya kalau UAS bisa dikerjakan lah 3 jam, tapi saya kasih waktu lama karena mungkin kalian ada yang Bu saya ngerjain ini dulu, Bu saya ngerjain ini dulu. Yang penting tidak lewat dari tanggal 29 tersebut karena data sudah harus masuk semua per tanggal Agustus itu. Jadi nanti saya akan share nilai-nilai kalian mana yang memang sudah mengumpulkan apa belum gitu. Jadi saya selalu reminder tugas, kuis, UAS, UTS semuanya sama untuk kehadirannya kalian cek kembali apakah ada yang kurang gitu. Seperti itu karena untuk kehadiran pun saya sudah tidak bisa ngedit-ngedit mungkin kalian bisa apa namanya sesuai lah sekarang karena di sistemnya sesuai dengan yang datang, yang hadir, yang download materi di jam segitu, di jam mata kuliah tersebut seperti itu. Jadi nggak bisa kita kayak backdate lagi atau ini lagi. Jadi setidaknya untuk UAS lebih dipermudah, kemudian tugas juga tadinya sendirian ya, sekarang saya udah kelompok jadi kalian lebih mudah untuk berargumen dan untuk UTS-nya saya baru cek semua nih nanti mungkin ada beberapa yang masih belum. Saya harap nanti sebelum UAS besok kita nanti saya agak lebih aktif lah di grup karena nanti setelah UAS kalian ada beberapa yang memang ini nilai kalian bisa cek jangan sampai kurang dan baru setelah kita semuanya sudah selesai, sudah setahun yang lalu baru diungkit kembali. Gitu. Jadi saya harap kalau misalkan ada yang masih belum jelas ditanyakan, eh, jika memang sudah jelas ya bisa nanti tinggal dikerjakan seperti itu. Untuk UASnya soalnya esai, istilahnya kalian bisa mengerjakannya menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF, dan terserah gitu. Yang penting dapat menjawab semua soal-soal tersebut. Biasanya kalau yang lebih mudah PowerPoint karena di soal logika kan gambar ya. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin pakai yang lain juga lebih mudah gitu. Untuk AI karena belum bisa secara logiknya masih di develop ya. Jadi nanti kita mungkin kalau di tahun kedepannya baru kita udah tahun depannya kita udah pakai AI semua gitu. Jadi untuk project pun kita ngajarinnya bukan Microsoft Project lagi, tapi Microsoft Project AI gitu istilahnya. Ada nama Erix, ada nama AI-nya. Nah, nanti mungkin kita akan ke situ, cuman untuk saat ini karena masih di develop dan masih baru juga untuk di dunia dari mulai start chat di GPT, jadi kalian bisa nanti mulai untuk mengerjakannya secara entry-nya dulu nih. Jadi kalian sudah tahu di Microsoft Project-nya caranya seperti itulah menjelaskan secara step by step-nya gitu. Jadi bisa bergantian dengan teman kelompoknya dan presentasikan kemudian diupload di YouTube. Nanti saya tinggal ngambil datanya. Jadi ngecek oh ini ada nih dia presentasi dengan bagus, ada di step by step yang diminta sesuai dan nanti dapatkan hasil nilainya. Seperti itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan. Nanti bisa ditonton lagi mungkin di YouTube semuanya yang oh ya kemarin caranya gimana ya? Oh di YouTube saya ada. Nanti bisa ngecek oh di pertemuan keempat nih di penjelasan misalkan lupa nih oh gambar diagramnya kayak gimana ya gitu. Nanti bisa ngecek di pertemuan keempat gitu. Misalkan oh saya lupa nih pertemuan ini. Nanti bisa cek di pertemuan keberapa. Jadi saya misalkan ada yang lupa kalian bisa ngecek di pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan di situ semua ada gitu. Dapat dipahami? Iya, Kak, bisa dipahami. Oke, eh,
Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri, karena emang cuma sebentar niatnya untuk menjelaskan kisi-kisi UAS. Kalian bisa cari, udah mungkin di bulat-bulatin atau gimana nih. Oh, ini datanya ini seperti ini nih. Jadi reminder untuk hitung jalur-jalurnya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya mungkin? Untuk tugas kelompoknya jangan lupa ya. Kemarin saya udah kasih seminggu yang lalu, Ya, Kak. biar nggak bentrok sama mata kuliah yang lain. Jadi saya memang sistemnya gitu. Oke. Nanti misalkan mau bertanya, silakan. Mungkin sekarang mau bertanya juga silakan gitu ya. Saya tunggu. Cuman kalau misalkan ini kita bisa sudahi, nanti kalian bisa dari yang lain. Mungkin hari ini juga kalian ada yang masih kelas juga. Seperti itu. Jangan lupa, mungkin nih masih ada yang belum download materinya. Ini saya ngecek juga jadwal, kayak saya ikut Zoom dan download materi. Dan jangan lupa Zoomnya itu kalau lewat dari jam, misalkan jam 14.00, jangan lupa sekarang sistemnya itu jam 14.20 sudah tidak dianggap hadir lewat dari situ. Gitu. Jadi saya harap kalian bisa sesuai ya. Ini saya lihat sih masih ada juga yang nggak tahu nih, dia telat by Zoom-nya atau download materinya belum. Jadi nanti bisa dicek kehadiran masing-masing. Terima kasih banyak. Mungkin ini kisi-kisi UASnya nanti saya akan share di YouTube juga, mungkin yang telat atau gimana gitu ya. Jadi nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya secara kelompok gitu ya. Semoga kalian bisa semangatnya, tetap belajar terus. Karena pun saya juga tetap belajar gitu ya. Karena kita sekarang udah kegerus ya, untuk programmer saja kita sudah nggak hire programmer, tapi kita sudah hire from AI ya, untuk engineer. Jadi masuknya bukan programmer engineer lagi, tapi data engineer atau mungkin yang lain. Jadi kalian bisa belajar lagi. Saya pun lagi nyari AI di Microsoft. Jadi lumayan banyak yang memang saya ketinggalan juga. Jadi kalian bisa belajar terus. Semangat untuk hari ini. Besok jangan lupa ada kelas lagi untuk UASnya. Jadi kita Zoom dulu. Ada yang masih belum paham, Bu, ini gimana ya Bu, saya lupa. Ini ada di pertemuan ini nih gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa kerjakan. Saya nggak buru-buru. Saya biasanya kan kalau kayak gini ada waktunya ya 1 jam gitu. Biasanya kayak gitu. Biar nilainya ya memang tidak selesai gitu di si UAS itu memang dianggap tidak selesai gitu. Tapi saya kasih waktu panjang ya, kalian bisa lihat, perhatikan, dan dapat nilai yang memang baik. Tergantung juga pada kehadiran juga ya, karena lumayan nilainya. Dan memang tugas-tugas yang lain memang sudah dikerjakan. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Kita akan mengadakan UAS. Jadi sebelum UAS pun saya juga memperhatikan baik-baik apakah kalian dapat memahami soalnya apa tidak. Makanya nanti kalau misalkan ada yang mau tidak paham soalnya, nanti bisa tanyakan ke saya. Itu aja, saya adakan Zoom mungkin 20 menit awal pertama. Jadi kalian bisa menanyakan, ini soalnya gini deh Kak, ini kayaknya ada yang gini. Terus, oh ini soalnya gini gitu maksudnya. Gitu. Jadi saya bisa menjelaskan kembali gitu. Seperti itu. Jadi besok kita ada Zoom dulu sebentar dan akan mengadakan UAS. UASnya pun sendiri saya bebaskan sebenarnya, cuman sebisanya ini kan mudah gitu ya istilahnya. Jadi bisa dikerjakan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Semangat semuanya, semangat belajarnya, karena kita sendiri udah nonton juga mungkin ya Class of di Ruang Guru gitu ya. Wah, hebat-hebat banget gitu. Jadi kita bisa sampai tahap ini, kita bisa develop lagi hidup kita gitu ya. Terima kasih banyak. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.